Mengejar begitu mencari apa yang lama dicari. Ada kayak gini, kayak gini. Gimana? Ke atas dulu. Ke atas dulu 2 kali, ke bawah 2 kali. Kiri atau kanan? Atasnya itu kanan, Bu. Oh iya ya. 2, Ya. ini kanannya di bawah. Iya, ayo. Iya, kita coba ya, Bu. Bentar dulu, bentar. Bentar. Kak, udah belum? Kasihan tuh abang duduk di rumput. Sebentar lagi, Bu. Ibu buruan dong, Kak. Lapar nih, lama banget sih. Kalau mau cepet tuh bantuin dong. Sik banget. Bu, kakak sensi banget sih, padahal gitu doang. Kakak tuh lagi capek, lagi bantu beresin. Capek. Kamu juga jangan cepet marah dong, nanti cepet lupa. Kesel aku. Udah, nggak usah kesel. Mau ibu ambilin minum? Gak usah. Makan. Sorry, Kak. Ibu, abang, ayo dong sini udah beres nih. Ayo. Ya, nah, iya. Enak, Bu, cobain. Abang, main dia sendiri. Ran, minta tolong ambilin cembalan itu satu, Ran. Nah. Abang, udah dulu dong main gamenya. Nanti dulu, Bu, lagi seru nih, Bu. Abang nih game aja terus. Ah, Kak, kalian dong minta tolong ambilin ibu tas sama tasnya Rara sekalian. Iya. Biar nggak terlalu kejauhan. Di sana ada dompet ibu soalnya. Ini kerupuk ya? Ibu cobain itu enak. Makanan anak muda. Abang, bukain apa, Abang? Abang mau game terus. kalau Dek. Ibu. Punya ibu aja. Punya Rara mana? Punya Rara sekalian. Iya, ibu bilang kan sekalian punyanya Rara. Tapi kan dia ada di sini, Bu. Kenapa nggak diambil sendiri aja? Ya biar sekalian. Kamu kenapa sih, Ran? Ngambek karena ibu mintain tolong. Aku capek, Bu. Aku ngantuk. Semalam aku nggak tidur gara-gara ngurusin skripsi. Terus kenapa ikut Rani? Kenapa nggak diam di rumah aja? Ya karena ibu bilang aku harus ikut, Bang. Katanya mumpung libur, mumpung semuanya juga lengkap. Tapi ternyata itu semua bohong, biar kalian nggak capek. Dari tadi aku semua yang ngurus. Kalian cuma main, aku disuruh inilah, disuruh itulah. Katanya libur. Tapi ternyata rasanya sama aja kayak di rumah. Bahkan di sini pun aku yang ngurus kalian semua. Cuma disuruh ambil itu doang. Itu aja perhitungan, Rani. Iya sih, Kak. Padahal cuma minta tolong doang. Cuma ya. Kalau nggak mau bilang, Rani. Nanti abang aja yang ambil. Kalau gitu aja dibesar-besarin. Iya, Kak. Biasanya juga kakak kerja lebih berat dari ini. Dan nggak pernah tuh permasalahin. Sekarang dikit-dikit sensi. PMS-mu ganggu banget. Lucu ya. Semua yang aku rasain selalu dianggap sepele. Kapan kalian bisa validasi perasaan aku? Sekali aja kalian nanya, aku capek apa enggak? Apa ngeremehin? Sekali aja kalian ngerasa gimana adanya di posisi aku. Ran, udah Ran. Ibu cuma minta tolong sekali kok. Setelah ini nggak akan ibu minta tolong sama kamu. Ya? Ibu juga sama aja. Setiap kali aku ngomong capek, ibu selalu ngelak. Ibu nggak pernah mau ngertiin aku. Ibu nggak pernah mau lihat aku lelah. Ran, ibu itu ngurus kita dari kecil. Nggak pernah tuh dia ngeluh. Kamu baru dimintain tolong dikit aja. Udah ngeluh kayak orang paling capek di dunia. Abang bisa ngomong kayak gitu karena abang nggak pernah bantu-bantu. Abang pernah cuci piring, abang pernah nyuci baju. Bahkan untuk ngangkat jemuran aja ibu nunggu aku pulang kuliah. Padahal Rara ada di rumah, Bu. Kenapa ibu nggak pernah suruh-suruh dia? Abang juga kalau di rumah tuh main game kan? Abang pernah bantu nggak?
bukan cuma capek hati, Bu, aku juga capek fisik. Kadang aku tuh mikir, ibu gak sayang sama aku. Mereka cuma anak kesayangan ibu, aku enggak. Kak, kami anak kesayangan, nggak kebalik Kak. Malah ibu kalau ada apa-apa selalu kakak yang disuruh, selalu kakak yang dipercaya. Lah, aku sama abang malah kayak nggak dianggap. Udah. Rani, ibu itu minta tolong sama kamu karena ibu merasa kamu itu bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Ibu bilang bisa diandalkan. Bisa diandalkan atau karena ibu nggak mau anak, karena ibu kecapean. Ya Allah Rani, perasaan ibu sama kalian itu sama. Ibu tuh gak pernah beda-bedain, sama rata semua. Allah, ibu bisa bilang sayang, tapi ibu tahu semalam aku begadang ngurusin skripsi. Sekarang juga aku yang ngerjain semuanya. Sementara mereka, Bu, mereka cuma main HP, Bu. Mereka cuma ketawa-ketawa. Aku capek, Bu. Aku juga capek. Kadang aku mikir, aku ini anak kandung ibu atau orang lain yang cuma numpang di rumah ibu. Rani, mau kemana Ran? Bu boleh duduk di sini nggak? Ibu dengar apa yang kamu bilang tadi? Mungkin selama ini ibu selalu bilang kalau kamu itu kuat, tapi ternyata kamu juga bisa capek. Aku nggak butuh dipuji, Bu. Aku juga nggak butuh dibela. Aku cuma mau dianggap anak. Ibu kira dengan ibu ngasih kepercayaan ke kamu itu sebagai bentuk rasa kasih sayang ibu. Tapi ternyata ibu lupa kalau kasih sayang itu juga harus dibarengin dengan perhatian. Maaf ya nak, mulai sekarang ibu akan belajar untuk mengerti kamu. Kalau kamu capek, kamu bisa tinggal bilang sama ibu. Ibu akan coba mengerti. Boleh nggak hari ini ibu masakin sayur asam kesukaan aku? Boleh dong, hari ini ibu masakin sayur asam yang paling enak versi ibu. Tapi kamu juga harus ajarin ibu untuk mengerti kamu ya. Film pendek ini berjudul Tolong Ajari Ibu Juga. Film ini menceritakan tentang konflik dalam sebuah keluarga, berfokus pada Rani yang merupakan anak tengah. Ia merasa terabaikan dan kelelahan karena peran dan tanggung jawab dalam keluarga seringkali tidak terbagi secara adil. Dalam sebuah piknik bersama keluarganya, keluhan yang lama dipendam oleh Rani akhirnya meledak kepada keluarganya, terutama kepada sang ibu. Melalui film ini, memperlihatkan bagaimana komunikasi interpersonal yang terbuka dan penuh empati bisa menjadi kunci untuk memahami perasaan terdalam seseorang. Tolong Ajari Ibu Juga adalah kisah tentang keberanian seorang anak untuk bersuara, pentingnya memvalidasi emosi, dan upaya bersama untuk saling belajar mencintai dengan cara yang lebih adil.